serta menggunakan masker atau pelindung wajah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Hidupnya Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari kasih sayang-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk berkumpul di Bantaya ini dalam rangka seminar awal kajian studi kelayakan pasar pada 10 pasar tradisional di Kota Palu. Kegiatannya adalah kemarin kita sudah lakukan observasi awal yang dilakukan oleh teman-teman tenaga ahli. Kemudian setelah itu kita lakukan seminar awal seperti ini. Kemudian akan ada nanti fokus grup diskusi, itu akan dilaksanakan di 10 pasar. Itu akan dipandu langsung oleh, akan didampingi dan diikuti oleh Bapak Wali Kota. Kemudian narasumbernya itu Bapak Kepala Dinas Perdagangan, kemudian Kepala Bapeda. Nanti akan dimoderatori oleh teman-teman dari Balitbangda. Mewakili membacakan sambutan dalam rangka seminar yang dilaksanakan oleh BAN. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Pancasila. Pasar tematik adalah pasar rakyat yang akan memperdagangkan produk-produk UKM yang merupakan keunggulan daerah setempat. Pasar tematik menjadi salah satu terobosan dalam rangka merevitalisasi pasar-pasar dengan pengembangan pasar yang bersifat tematik. Memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar awal kajian studi kelayakan pasar tematik pada 10 pasar tradisional di Kota Palu saya nyatakan dibuka dengan resmi. Oleh karena itu, ditibaratkan pada persoalan-persoalan ini karena kita harus memahami bahwa sesungguhnya pergerakan ekonomi berada di pasar-pasar tradisional. Tahun 98 ekonomi kita pada saat itu goyang, yang bertahan itu adalah para UMKM dan IKM. Itu barangkali gambaran-gambaran yang apa sesungguhnya pasar. Mari kita ikuti penjelasan dan paparan dari narasumber. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, jadi tema besarnya adalah kajian studi kelayakan pasar tematik pada 10 pasar tradisional di Kota Palu. Dan ini yang kami paparkan adalah paling tidak rencana yang akan dilakukan oleh tim dan seluruh komponennya, bagaimana kita melangkah sehingga bisa mendapatkan tema-tema yang menarik yang akan menjadi dasar pengembangan pasar ke depan ya. Akan menghasilkan sebuah rekomendasi terkait dengan pasar spesifik atau pasar hobi di Kota Palu yang belum dijalankan. Kalau tadi sampaikan oleh Pak Fahri, di tempat lain itu pasar burung ada pasar onderdil. Nah, kita ini belum kelihatan, ada pasar buah, pasar bunga. Nah, ini mimpi kita bersama sebagai bagian dari upaya kita membangun Palu mantap bergerak, itu bisa kita wujudkan. Kalau di tempat lain sudah mulai ada, maka kita pun juga pasti bisa. Saya pikir ini Bapak Ibu, saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Kaban untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih
Bapak Dr. Asnadi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Mari kita dulu senyum sebelum kita diskusi agar kita lebih segar. Jadi sebelum itu saya bisa menangkap ada satu hal yang perlu kita pikirkan, bagaimana pasar itu yang hari ini belum ada. Salah satu oleh baru. Kita punya klaster itu. Sebagaimana Sanan Malang tadi. Saya mungkin memberikan usul juga Pak, Bapak Ibu tenaga ahli. Kita kan insya Allah pandemi ini sudah berakhir ke depan, level 1 atau level 2. Kita punya program pemerintah Kota Palu Car Free Day. Nah, mungkin di Car Free Day tadi yang seperti Pak narasumber katakan di daerah apa itu juga bisa dibuatkan semacam pasar tematik atau apalah di situ. Misalnya kita petakan anunya Pak, Bapak Ibu, lokasinya misalnya depan pom bensin itu apa begitu di jalur 2 itu. Kemudian depan kantor Golkar apa, depan ini apa. Sehingga Nama saya Amsa Pak di bidang industri. Karena orang itu selalu cari titik kumpul manusia yang terambil Pak. Nah titik kumpul itu lapangan Batu Lemo. Sementara lokasi kita di Batu Lemo ini tidak ada. Kemarin di depan Batu Lemo itu tidak ada akses jual beli di situ pedagang. Makanya kita giring, kita sebar di sepanjang jalan Muhammad Yamin. Tapi yang paling ujung ke sana semua lari kemari. Karena memang tidak ada konsumen di bagian sebelah sana, kecuali yang lewat itu orang naik sepeda Pak. Mungkin jangkauannya bisa sampai jalur 2 ujung, tapi kalau yang pejalan kaki ya paling dia sampai di Pertamina Pak. Pertamina ke sana sudah ada tapi kurang Pak. Nah mungkin itu jadi bahan pertimbangan. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau case yang Bapak ceritakan numpuknya di sekitar lapangan Batu Lema ya memang kan perlu penataan kembali di mana layoutnya. Karena tidak mungkin kita tambahkan di ujung sana ternyata titik kumpulnya berbeda ya. Itu jadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Pasar Masomba. Untuk Pasar Masomba sendiri, kemungkinan dari teman-teman yang bapak-bapak ibu peneliti sudah saya jelaskan untuk luas lahan sendiri. Kepemilikan pemerintah kota itu kurang lebih 30% atau sekitar 1.400 sampai 1.500 meter persegi. Belum saya tahu hasil akhir dari apa sudah terbit sertifikatnya, karena kemarin tahun lalu sudah pernah diukur dari tim aset sama inspektorat waktu itu, cuma saya belum tahu hasilnya sertifikatnya berapa luas lahan sesungguhnya milik pemerintah kota. Sementara kan di sana itu kalau kita mau buat pasar tematik agak susah menurut saya karena 70% itu adalah milik masyarakat. Kita mau klasifikasikan waktu sebelum tahun ini kalau tidak salah juga pernah waktu Pak Wali pertama menjabat, dia sempat berkunjung ke Masomba. Dia tanya, di sini kira-kira mau nggak dibikin seperti pasar tradisional tapi yang agak modern lah. Artinya orang berbelanja itu nyaman, terus tersegmentasi. Rata-rata pedagang itu sebenarnya welcome, cuma dari kita cara pendekatan kita ke mereka yang harus lebih giat dan lebih memang harus mendekati. Karena lahan-lahan di sana itu kan sebagian itu disewa dan dikontrakkan oleh pemilik lahan. Terutama itu di bagian pasar khusus ikan, daging sama ayam. Itu kalau kita mau sempat kita memberikan ide atau masukan kepada mereka, apabila ini kita misalnya di kemudian hari kita kembangkan menjadi pasar yang lebih baik, mereka bilang ya kita tergantung pedagang yang lain, kesepakatan pedagang yang lain. Kalau semuanya mau, istilahnya dulu ganti untung dibangunkan, tapi mereka mendapat tempat di situ sesuai hak-hak mereka yang ada saat ini. Tapi mereka bilang ya tergantung pemilik lahan apakah dia mau, karena kami ini cuma menyewa.
Seperti kami kemarin waktu ke Mas Sompa itu yang dimiliki pemerintah kota hanya 1000 sekian meter. Saya berpikir semua itu milik pemerintah kota gitu kan. Ternyata hanya beberapa blok di dalam saja, itu pun tidak dalam satu kotak. Jadi ini memang kita harus berbasis pada kondisi existing dulu, termasuk kepemilikan lahannya pemerintah yang mana dan seterusnya, sehingga ketika pengembangan ke depan ini pasar juga supportingnya bagus. Pertama-tama saya sampaikan bahwa dari 10 pasar yang ada kan tidak kita kategorikan semua pasar tematik. Yang bisa kita masukkan kategori pasar tematik ini yang pasar yang spesialis. Pak Wali bilang yang cocok untuk masuk di pasar tematik yang saat itu hanya laki-laki yang jantan. Pasar burung, karena kita punya burung semua. Namun beliau tidak memfokus ke salah satu pasar dulu, unggas. Nah, unggas itu berarti termasuk semua hewan yang terbang, termasuk ayam. Nah, olehnya itu dari 10 pasar yang ada, kan hanya 3 yang harian. Pasar Manonda, Mas Somba, Tabajuka, Petobohan pasar. Abang baru 5, berarti 5. Yang 1 sudah mati suri. Pasar Silaya. Iya, Silaya tadi berarti yang 3. Itu pasar hidup segar mati tak mau. Nah, lainnya bukan nanti 10 pasar ini kita kategorikan semua pasar tematik. Tidak. Ada berapa yang kita ambil, 2 atau 3 yang khusus untuk kita kaji yang pantas untuk kita tempatkan sebagai pasar tematik. Masukkan kepada Pak Wali yang mana pas kita masukkan sebagai pasar tematik ya, jadi kita lebih terfokus lagi saja Pak. 1 kita masukkan tematik untuk unggas, 1 untuk kerajinan. Tinggal kita lihat saja mana. Kalau saran Pak Dokter kemarin itu khusus Tabajuka kita jadikan pasar kerajinan tematik. Nah, unggas tinggal kita rehab sedikit itu dia, kita lise. Namun kajian ini kalau saya tidak programkan di 2022 terlambat. Waktu Pak Wali Kota ini hanya 3,5 tahun untuk membenahi, sudah lewat 1 tahun. Tambah lagi 2022 1 tahun lagi, tinggal 1 tahun lebih. Nah, olehnya itu saya coba masukkan itu, walaupun mendahului anggarannya dari hasil kajian kita 750 juta untuk pasar 2 pasar tematik, namun kita tidak tertunggal kasihnya, menunggu hasil kajian dari Litbang. Oke Pak. Jadi itu barangkali Pak Kadis, insya-Allah supaya kita lebih terfokus lagi untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Pak, stafnya Pak Ajeng Kris, Kepala Bidang Pasar yang punya pasar sekota Palu. Ya. Ayahanda daripada pemilik pasar. Ya, baik. Yang pertama yang ingin saya berikan apresiasi luar biasa kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, karena hal ini yang dilakukan oleh Balitbangda melakukan kajian ini akan mengeluarkan suatu rekomendasi yang sangat luar biasa dalam untuk mendukung program Bapak Wali Kota ke depan. Kemudian selanjutnya kami juga saran Pak kepada para yang terhormat peneliti bahwa kalau bisa dalam pelaksanaan ke depan untuk pengambilan data. Sebelum saya lanjut Pak, kepala pasar kami ada 10 dan semua sudah siap Pak untuk melaksanakan diskusi di pasar nanti. Nah, yang kami inginkan adalah kalau bisa Pak, ada satu syarat yang bisa menjadi rekomendasi dalam pengambilan kuesioner ataupun dalam pengumpulan data. Kita mengacu satu Pak pada aturan SNI 8215 tahun 2015. Artinya begini Pak, karena salah satu syarat harus seperti ini. Pasar harusnya dia memiliki yang namanya sistem zonasi dulu Pak. Zonasi yang dimaksudkan dari awal bahwa
Di Kota Palu ini belum ada pasar yang berskala zonasi. Memang betul, Pak. Basah-basah, kering-kering, pakaian-pakaian, buah-buah itu masih zonasi. Sehingga mengajunya pada SNI 8125 tahun 2015. Ada TPI, karena malam asistensi tadi Pak Gadis awali sempat bertanya kepada kami, bagaimana dengan wisata pasar ikan? Dan waktu itu dijawab oleh Pak Sekretaris, dengan wisata pasar ikan itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Peternakan dan Pertanian. Jadi Pak Afsar punya keinginan tadi, ada keinginan bahwa di Taweli itu menjadi pasar wisata ikan ya. Dan saya dengar Pak Afsar bisik tadi dia bisa menyediakan tanah itu kurang lebih 1-2 hektar yang ada di Taweli. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak Kadis. Ya, kebanggaan tersendiri. Bahkan kami menjadi sangat bersyukur Pak Kadis datang luar biasa karena memang kita butuh input yang sebanyak-banyaknya untuk kajian. Karena memang ketika kita akan mengkaji terkait dengan pasar tematik, ya, pasar tematik yang sudah ditentukan, kita akan melihat 10 pasar. Ya. Tadi seperti yang disampaikan, kita juga tentunya akan melihat dulu apakah pasar-pasar ini nanti akan kita dorong menjadi pasar tematik atau pasar tematik itu ada di pasar yang sudah ada seperti ini, tetapi pada lahan tertentu, lahan yang di sekitar pasar itu nanti disitulah tematiknya nanti. Mungkin itu yang akan diperbesar. Kita akan coba lihat itu item bagaimana sebuah pasar tematik itu bisa kemudian kita capai dengan mencoba memilah, kita memulai atau melihat dari aspek apanya. Nah, mungkin saja ketika Ibu Kepala Pasar menyampaikan dan kami sudah ke sana, itu agak sulit kalau kita akan dorong dari pasar tematik. Mungkin saja nanti dari 10 pasar itu yang tadi disebut Pak Kadis ya, 2 itu sudah bisa menuju ke tematik. Kita bisa pilih 2 atau 3, nanti kita tinggal lihat seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan seminar yang saya hormati teman-teman, Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Pasar, serta hadirin sekalian, saya mau mencoba mengantarkan kajian ini. Tadi kan sudah banyak dari Ibu Hitam gitu, hanya menambahkan aja. Saya mencoba melihat kajian ini bersama tim itu dari konfigurasi 10 pasar ini pasti spesifik. Peningkatan peradaban manusia di Kota Palu gitu, bagaimana membeli, bagaimana menjual, ini kan terkait dengan kerapian gitu, kebersihan, keindahan itu akan ada di situ. Kami berharap di sini kami akan mengkaji khusus karena masa depan Kota Palu ini sangatlah penting bagi kita. Maka 10 titik pasar ini kami mencoba juga menyiapkan suatu analisis, membahasnya menjadi bagian dari destinasi wisata, sehingga pasar-pasar ini siap gitu dikunjungi, uang dari luar juga bisa masuk belanja dari pasar-pasar yang spesifik ini. Jadi income yang didapat dari pasar-pasar ini bertema ataupun tidak bertema, pasar-pasar ini kami upayakan memberikan rekomendasi menjadi destinasi dari orang-orang yang di luar Palu. Tadi sebelum ditutup para peserta, kita punya model nantinya untuk kajian ini kan ada pengambilan informasi dan penggalian informasi serta masalah yang timbul di 10 pasar itu di 10 pasar tematik. Makanya kami mohon nanti Pak Kadis, Pak Jeng, di beberapa pasar itu minta waktunya Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu Bapak menjadi narasumber. Nanti kami bagikan anunya Pak, jadwalnya. Semoga tuaka
sehat dan bisa menghadiri itu. Sekali lagi terima kasih atas masukan dari semua pihak dan penjelasan dari tim ahli menjadi referensi bagi kita dalam penelitian dan riset. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan bermanfaat untuk semua orang. Saya akhiri, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will